Halo majikan, di Mistis kali ini nih Babu mau membahas sebuah cerita yang dibilang inspiratif, enggak juga sih. Walaupun di sini nih ada cerita penuh dengan kegigihan, perencanaan, dan eksekusi yang matang sampai akhirnya berhasil. Namun menurut Babu nih ini lebih ke cerita membagongkan begitu, macam Avenger atau yang terbaru tuh Thunderbolts. Udah pada nonton belum lo? Intinya ini membentuk suatu tim di mana nih mereka merencanakan sebuah pelarian dari penjara yang paling ketat sedunia, yaitu Alcatraz. Dengan caranya gimana? Gali-gali pakai sendok. Iya, sendok, gengs. Jadi kalau dulu tuh ada sinetron yang Naysila Mirdad dibilang bego sama Meriam Berlina ya, yang pas ditanya, "Ini apa?" dijawab sendok. Salah, itu cangkul. Ini apa? Sendok. Cangkul! Ternyata beneran, geng. Sendok bisa digunakan buat nyangkul begitu. Apa kabar dunia? Bagaimana sih ceritanya? Nah, sebelumnya kita jelasin dulu ya mengenai penjara Alcatraz itu sendiri, yang takutnya majikannya ada yang belum tahu. Kalau di Indonesia penjara macam itu tuh ada yang mirip-mirip, namanya Nusa Kambangan, yang dulu udah pernah kita bahas juga, angker kan katanya di sana tuh. Dimana penjaranya itu tuh berada di sebuah pulau yang dimaksudkannya nih biar tahanan susah kabur. Habisnya kalau mau kabur kemana? Ke laut. Nah, sama nih di Amerika sana itu ada sebuah pulau bernama Alcatraz yang tepatnya berada di San Francisco, California. Jadi itu Amerika bagian barat ya, di mana di tahun 1850 pernah dibangun benteng pertahanan militer untuk menjaga Teluk San Francisco sekaligus jadi tempat mercusuar pertama di daerah Amerika Barat. Selain itu, benteng Alcatraz ini juga dilengkapi dengan 100 meriam untuk melindungi dan menghalau balik tuh serangan-serangan dari musuh. Masalahnya, sebelum menghadapi musuh dari negara lain, pembangunan dari benteng ini sendiri tuh harus berhadapan langsung sama penduduk asli setempat yang merupakan orang Indian. Kalau kalian nggak tahu, memang suku asli Amerika kan sebenarnya Indian ya, di mana mereka itu menolak pembangunan dari benteng tersebut. Karenanya mereka menganggap wilayah mereka itu akan menjadi wilayah konflik peperangan takutnya nantinya. Macam kayak Pocahontas itu kan juga suku Indian ya. Namun ujung-ujungnya warga lokal yang pada nolak itu hilang satu persatu, alias dibuka. Hingga akhirnya ya udah bentengnya selesai dibangun. Para orang Indian yang masih pada berani mempertahankan tahanan milik mereka nih yang masih berkoar-koar, itu mulai ditahan paksa di ruangan kosong yang ada di benteng tersebut, alias ya ditahan. Dan mereka ini jadinya juga disuruh kerja paksa, guys, jadi tukang untuk membesarkan wilayah dari benteng itu. Bikin ruangan-ruangan lain sama sel-sel penjara baru yang membuat ruang tahanannya tuh makin bener-bener kayak penjara betulan. Hingga akhirnya di tahun 1934, benteng Alcatraz itu resmi diubah menjadi penjara Alcatraz. Jadi dari benteng jadi penjara beneran yang digunakan untuk mengurung orang-orang penting atau penjahat-penjahat kelas kakap. Karena tadi letaknya itu kan di pulau ya yang susah buat kabur. Kapasitas penjara Alcatraz ini tuh mampu menampung sampai 450 tahanan, guys. Tapi setiap satu selnya itu cuma boleh diisi sama satu tahanan doang. Yang berarti di penjara itu tersedia 450 sel. Tapi dari jumlah 450 itu, selnya sih nggak pernah full selalu ya. Biasanya cuma terisi sekitar setengahnya aja, 250 sampai 275 tahanan gitu. Kenapa? Karena tadi isinya benar-benar dipilih nih penjahat-penjahat yang premium istilahnya. Tapi premiumnya ini bukan berarti enak-enak kayak penjara di Wakanda gitu, yang penjara tapi rasa apartemen mentang-mentang satu sel isinya sendiri doang. Tapi kalau di penjara Alcatraz itu memang terkenal seram dan ketat. Pokoknya kalau orang sampai dikirim ke sana itu pasti kena mental duluan begitu. Lagi-lagi 11-12 sama Nusa Kambangan. Itu kan memang buat penjahat-penjahat kelas berat yang rata-rata hukumannya tuh seumur hidup sampai hukuman mati. Nah, cuma kalau di Nusa Kambangan itu kan perairan di sekitarnya suhunya masih normal ya, karena kan kita ini negara tropis. Yang kalau misalkan mau berenang-berenang gitu ya bisa-bisa aja, tapi mungkin gempor udah kehabisan napas duluan di tengah-tengah laut ya. Nah, kalau di Alcatraz ini tuh perairan di sekitar pulaunya itu suhunya dinginnya tuh dingin yang ekstrim, dan arus lautnya kenceng macam kayak air laut Titanic begitu, kalian bisa membeku loh, tertenggelam kayak Jack gitu. Sampai habis ntar suaranya kesian. Jadi kalaupun memang mau berenang pasti ya mikir 2 kali. Bukan hanya kadang nggak kuat napasnya aja, bisa-bisa ya mati kedinginan dan kegulung arus yang dahsyat. Apalagi di perairan itu katanya juga banyak hiu putih. Karena habitatnya emang di sono tuh. Jadi seakan-akan hiu ini tuh sebagai hewan penjaga buat para tahanan yang mencoba buat kabur. Tinggal pilih aja kalian mau mati kedinginan, kegulung ombak, atau dimakan hiu begitu kan. Takut pasti. Namun nggak usah mikirin dulu buat berenang sampai ke laut lah. Pikirin dulu gimana caranya kabur dari dalam sel penjaranya yang bisa dikatakan
dikatakan mustahil. Soalnya Alcatraz tadi itu kan memang didesainnya awalnya nih buat benteng. Jadi pasti dibangun konstruksinya tuh yang nggak main-main gitu, pakai besi dan beton yang kokoh. Supaya nggak gampang hancur kalau tiba-tiba ada serangan dari musuh, namanya juga benteng. Nah, dengan konstruksi sekuat itu, nggak mungkin kayaknya ada tahanan yang mampu buat ngejebol atau ngancurin tembok penjara dari dalam. Cuma seperti kata Sri Mulat, tidak ada hil yang mustahil. Namanya napi itu kan dasarnya emang orang jahat yang punya 1000 cara ya untuk melakukan aksi-aksinya, termasuk buat kabur. Jadi pastinya tetap ada aja tahanan yang mencoba untuk kabur. Setidaknya nih katanya ada tercatat 40 orang yang pernah berusaha kabur dari Alcatraz. Yang mana 25-nya itu ketangkap lagi alias ketahuan. Terus 7 orangnya sempat ditembak mati. Terus ada 3 orang yang sengaja ditenggelamkan. Pokoknya ujung-ujungnya kagak bisa lah. Dan yang jelas cara kaburnya juga beda-beda. Ada yang berusaha kabur pas lagi kerja bakti tuh di area luar penjara. Langsung gercep gitu kan, lari, manjat pagar. Bisa sampai ke tepi pulau. Tapi karena keburu ketahuan langsung didor sama petugas. Ada juga tuh yang nyerang petugas agar dia bisa kabur. Namun sayangnya lagi-lagi udah ketangkep sama petugas lain yang berjaga di depan sana. Didor lagi. Ada nih udah berhasil kabur nih sampai ke bibir pantai gitu. Tapi pas mau berenang kagak jadi ya. Airnya dingin banget. Yang ada ntar dia mati kedinginan begitu. Jadi ya udahlah, pasrah gitu, dijemput sama petugas lagi. Tapi yang kocaknya nih ya, ada cerita dari napi namanya John Giles. Dia tuh sehari-harinya di penjara kerjaannya jadi tukang cuci baju para tentara. Ya soalnya memang setiap napi ini seperti diperkayakan gitu lah, disuruh nyapu, nyuci, jahit baju yang gitu-gitu. Nah dia tugasnya tuh nyuci baju. Nah suatu hari dia ngide lah nih buat nyoba kabur dengan nyuri salah satu seragam tentara dan berhasil. Jadi dia nyamar tuh jadi tentara ala-ala petugas di sana gitu kan. Dan bener bisa sampai naik kapal. Kayak di film-film nggak tuh? Namun sayangnya kapal yang ditumpangi sama John ini ternyata tidak berlayar ke San Francisco. Dikiranya kan mau ke San Francisco, kalau udah sampai di sana di pelabuhan bisa kabur. San Francisco kan luas, susah dicari. Tapi ternyata kapal yang ditumpanginya itu tuh cuma ke Angel Island namanya, yang jaraknya nggak jauh dari Pulau Alcatraz. Dimana Angel Island itu ya sama aja sebuah pulau kecil yang terpencil yang dikelilingi sama lautan. Namun pas sampai di Angel Island itu mau kabur juga bingung mau kabur kemana lah. Sekelilingnya lautan. Bedanya cuma di situ nggak ada penjara aja, rumah-rumah penduduk begitu. Namun seketika itu juga penyamaran John ternyata terbongkar. Jadinya dia dibalikin lagi ke Alcatraz. Gagal maning, gagal maning. Nah dari sekian orang-orang yang berusaha kabur tapi gagal maning terus ya. Ada nih satu tahanan yang bernama Franklin Morris. Atau biasa dipanggil dengan Morris, yang mana dia tuh pinter banget. EQ-nya aja katanya nyampe 133, gengs. Nah si Morris ini tuh masuk ke penjara Alcatraz karena kasus perampokan. Backgroundnya dia sendiri tuh dia udah yatim piatu ya, dan pernah tinggal di panti asuhan tuh dari kecil sampai besar. Lalu karena kerasa kehidupannya keluar dari panti asuhan tuh, di usia 13 tahun, si Morris ini tuh ketahuan nyuri. Abis itu dimasukin ke salah satu penjara yang ada di Florida awalnya. Nah ternyata pas di penjara Florida itu tuh, si Morris berhasil kabur dengan cara nyari cerah nih, mengamati gitu kan rutinitas penjara itu sehari-harinya gimana sih. Misalkan nih, oh pagi-pagi dari jam 8 sampai jam 10, pintu A itu yang kebuka tuh. Terus yang jaga sipir B, berarti gue bisa lari peluang kaburnya ke arah C, lolos. Alhasil bener tuh, berhasil dia kabur. Namun sayangnya setelah itu si Morris kagak tobat. Karena selanjutnya dia next level lagi. Dari tadinya cuma nyuri-nyuri barang ke orang, ngerampok bank dalam skala besar. Ya habis itu ketangkap lagi. Nah berhubung Morris tadi kan sebelumnya punya riwayat kabur dari penjara Florida, jadilah pada saat kasus perampokan bank dan ketangkap tuh, kejahatannya kan dikategorikan kelas berat. Makanya dia akhirnya dimasukkan ke penjara Alcatraz dan divonis 14 tahun penjara dengan harapan nggak bisa kabur-kabur lagi. Tapi sama nih, setelah 1 tahun dia berada di Alcatraz, dia ngamatin terus tuh rutinitas sistem kerja penjara di sana tuh bagaimana. Karena Morris membuat rencana untuk kabur. Tapi karena dia tahu nih kalau penjagaan di Alcatraz itu jauh lebih ketat daripada penjara di Florida, dia berpikiran untuk collab atau kolaborasi ngerekrut tim bareng napi-napi lain. Salah satunya ada yang bernama Anglin Dharma. Bukan dong itu judul sinetron ya. Terbang-terbang ntar kita. Namanya Anglin Bersaudara. Jadi Anglin Bersaudara ini tuh kakak adik, gengs, 2 orang ya, yang tidak terpisahkan memang dari kecil. Kakaknya bernama John Anglin dan adiknya itu bernama Clarence Anglin. Mereka berdua ini tuh punya karakter sama background yang mirip-mirip sama si Morris. Maksudnya sama-sama nih masuk penjara karena kasus perampokan dan sama-sama juga pernah mencoba kabur dari penjara yang sebelumnya di kota yang bukan Alcatraz begitu ya, dan berhasil kabur juga pernah. Bahkan pengalaman Anglin Bersaudara itu soal penjara-penjaraan itu jauh lebih banyak daripada Morris. Karena sebelumnya mereka ini nggak cuma sekali aja di penjaranya kayak si Morris. Morris kan cuma sekali itu yang di penjara Florida. Tapi kalau Anglin Bersaudara ini udah pernah ngerasain beberapa penjara lain, ada di Alabama, Florida juga, dan Georgia. Jadi memang udah pengalaman banget begitu ya. Sampai akhirnya mereka masuk ke Alcatraz dengan vonis si kakak si John itu 15 tahun dan adiknya Clarence ini 10 tahun penjara. Nah selain merekrut Anglin Bersaudara,
Morris juga ngerekrut satu orang lagi nih, namanya Alan West. Background dari Alan West ini tuh udah ditangkap polisi katanya sebanyak 20 kali tuh karena kasus pencurian mobil. Jadi bisa dibilang Alan ini adalah spesialis curanmor, gengs. Yang memang sengaja Morris mau ngerekrut dia nih dengan pertimbangan buat nanti nyuri mobil setelah mereka nih berhasil keluar dari Alcatraz. Karena kan ya, kemana-mana mereka butuh kendaraan dong. Dari situ, selama 6 bulan, Morris dan timnya itu melakukan rencana atau strategi kabur dari Alcatraz. Caranya dengan pelan-pelan membuat lubang besar yang ada di saluran udara, tepatnya itu ada di bawah wastafel. Jadi, di masing-masing sel penjara itu kan ada wastafelnya. Nah, di bawahnya itu tuh ada kotak sirkulasi udara atau buat pemanas juga. Tapi kan awalnya ini ukurannya kagak bisa buat manusia masuk ke situ ya, hanya untuk udara aja. Makanya sama mereka mau digedein, biar mereka nih masuk ke sana dan kabur keluar situ, keluar lewat situ. Dan seperti yang tadi kita udah bilang di awal, caranya mereka memperbesar lubang itu tuh hanya bermodalkan sendok, sama mereka juga bikin bor sederhana yang mereka modifikasi tuh dari sebuah alat vacuum cleaner dari gudang penjara tuh memang vacuum cleanernya. Dimana kan tadi juga udah dibilang napi-napi di sana itu dipekerjakannya ada yang nyuci baju, nyapu-nyapu, bersih segala macem. Nah, vacuum cleaner itu adalah salah satu alat yang memang ada di penjara itu buat bersih-bersih. Jadi tiap hari mereka nih diam-diam tuh kerjaannya ngeruk lubang itu aja tuh hingga bisa menjadi lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi begitu. Yang kalau dinyanyiin bisa jadi gali lubang, gali lubang, tutup lubang. yang nantinya tuh di jam-jam pas sipir lagi keliling buat patroli, lubangnya tadi mereka tutup lagi pakai kardus yang udah dibuat sedemikian rupa, dicat begitu ya, yang sesuai dengan cat tembok itu biar nggak kelihatan. Nah, kalau sipir udah lewat, udah menjauh kan, dilihat tuh, udah deh, mulai lagi, geruk lagi, gali lubang lagi. Gali lubang, gali lubang, tutup lubang. Enak ya lagunya, tapi kita cuma tahu refnya itu doang. Nah, pelebaran lubang itu tuh, biasanya rute mereka lakukan sekitar jam 5 sore, yang memang itu adalah waktu mereka ini memang harus sudah masuk sel masing-masing ya, sampai ke jam 10 malam. Karena kalau lebih malam dari itu, kondisi penjara ini udah terlalu hening nih, dan lampu penjara juga dimatikan total kan. Jadi selain nggak bisa melihat apa-apa, takutnya suara-suara yang ditimbulkan buat ngerok-ngerok gali-gali itu tuh terdengar jelas kalau di atas jam 10 ngerjainnya. Sedangkan di jam-jam yang aman tuh, dari jam 5 sampai jam 10, untuk menyamarkan suara berisiknya, mereka ini akan gantian ngawasin situasi, sama juga mainin alat musik arkodeon tuh buat pendistraksi suara. Lah kenapa nggak karaokean aja kayak kita tadi ya? Ya kalau kalian nanya, kok boleh sih main alat musik? Emang hal itu diperbolehkan buat hiburan aja gitu loh, sebelum jam orang tidur yang penting. Nah kalau kalian nanya, emangnya mereka ini satu sel begitu? Kok bisa dengan kompak melakukan hal itu? Jawabannya ya enggak. Tadi kan udah dibilang, kalau di Alcatraz itu satu sel cuma diisi satu orang aja. Tapi kebetulan memang sel mereka semua ini sebelah-sebelahan, kanan-kiri gitu loh. Jadi masing-masing mereka nih ya gali lubang ventilasi dari wastafel bawah tuh masing-masing, dari selnya masing-masing. Namun di sela-sela itu, mereka nih gantian untuk bertugas ngawasi situasi dan mendistraksi suara. Jadi misalkan Morris lagi gali-gali gitu kan, terus yang lainnya tuh ngeliatin sama main arkodeon, terus gantian gitu loh. Nah, di jam-jam selainnya, sebelum jam 5 sore, mereka juga mempersiapkan bikin alat-alat buat kabur. Dimana waktu mereka lagi jam-jam keluar sel nih, itu kan ada jam istirahat, bersih-bersih, terus ngelakuin tugas-tugasnya dari sipir, banyak kan? Di sela-sela itu, mereka bikin prakarya. Mulai ngebuat perahu tuh, ngerakit nih biar bisa ngapung dari gabungan sampah plastik, jas hujan yang memang mereka udah curi tuh dari sipir, plus juga bikin dayungnya dari kayu-kayu sisa. Sampai yang paling epicnya nih, bikin kepala manusia bohongan dari bubur kertas. Dimana rencananya mereka ini akan kabur pas malam hari, gengs. Jadi pas kondisi penjara lagi gelap tuh, dimatiin total semuanya supaya nggak ketahuan dan nggak kelihatan. Nah tapi sebenarnya di jam-jam tertentu nih, akan ada sipir yang datang gitu buat ngecek tahanan sepanjang lorong tuh, masing-masing sel pakai senter gitu, dilihat satu-satu keadaannya. Cuma Morris kan tadi udah mempelajari semua hal itu. Dimana sipir itu biasanya ngecek ini sambil lalu doang gitu loh, biasanya formalitas aja asal lewat. Yang penting dilihat nih ada napi tidur di kasurnya, nggak kosong selnya. Nah makanya Morris dia berpikiran untuk bikin kepala palsu buat mengelabui petugas yang seolah-olah itu napi yang lagi tidur di kasur. Ada kepalanya doang kan kelihatan gitu, ditutupin selimut. Bahannya cuma dari tisu toilet dibasahin biar jadi bubur kertas gitu kan. Terus dijemur sampai keras, habis itu dicat, dikasih rambut beneran yang mereka cukur tuh. Terus dibentuk sedemikian rupa, ada hidungnya segala macam kayak prakarya anak SD. Nah tadi kan juga tuh untuk menutup tuh lubang ventilasi yang udah mereka gali-gali itu pakai kardus yang dicat sewarna dengan tembok. Semuanya tuh kayak
prakarya begitu loh. Jadi walaupun penjara Alcatraz ini dianggap sebagai tempat buangan atau penjara yang serem untuk tahanan di sana ya, tapi fasilitasnya bisa dibilang lengkap. Bahkan banyak juga akhirnya narapidana yang beranggapan kalau Alcatraz kayak lebih baik daripada penjara-penjara lainnya deh malahan. Gimana enggak? Tadi selain satu orang satu sel yang jatuhnya kan privacy banget ya, macam kayak kos-kosan petakan itu. Sedangkan kalau di penjara lainnya tahu sendiri, bisa satu sel numpuk semua jadi satu kayak pepes. Nah selain itu fasilitasnya juga banyak nih buat para napi-napi bisa berkarya. Jadi ada yang disediain ruang jahit, melukis, berkebun. Ya makanya Morris sama yang lain tuh bisa sampai membuat hal-hal membagongkan kayak tadi. Setelah semuanya udah siap nih, tibalah waktu yang dirasa tepat dibuat kabur. Pada tanggal 11 Juni 1962, ketika lampu udah dimatikan, mereka bersiap-siap tuh ngeletakin kepala palsu di atas kasur gitu kan, ditata sedemikian rupa pakai selimut. Habis itu Morris sama Anglin bersaudara nih, mulai dia tuh masuk ke dalam lubang yang udah mereka gali-gali tuh di selnya masing-masing. Tapi sayangnya si Alan tuh yang spesialis curanmor ketinggalan. Perkara dia nutup lubangnya tuh pakai tutup lubang yang asli tuh yang dari besi, bukan bikin dari kardus. Terus sama dia biar kayak besinya nggak jatuh gitu, takut ketahuan kan, disemen dikit sama dia yang pikir ntar gampang lah kayak dicongkel lagi kalau nyemennya dikit. Ternyata semen yang dia pakai tuh jadinya keras banget sampai kagak bisa, susah dibuka. Sementara nggak ada waktu lagi lah buat ngebobok ulang segala macam, berisik ntar ketahuan. Itu kan udah hening situasinya, udah lampu udah mati. Jadi akhirnya ya udah Alan ditinggal. Sementara Morris sama si Anglin bersaudara terus tuh merayap di saluran udah mereka gali sampai akhirnya keluar dari gedung penjara. Intinya Morris sama Anglin bersaudara ini berhasil kabur keluar dari penjara. Tapi habis itu ya udah gone. Maksudnya nggak ada yang tahu juga nih mereka berhasil keluarnya ini tuh berhasil sampai nyebrangin pulau atau gimana, terus selamat apa enggak. Karena nggak ada yang pernah tahu, nggak ada yang pernah ketemu mereka lagi, jadi nggak ada ceritanya bagaimana. Para petugas di sana juga baru tahu kalau Morris sama Anglin bersaudara itu kabur pas di pagi harinya, sewaktu mereka lagi melakukan pengecetan rutin tuh, datengin satu persatu selnya. Loh kok tahu ternyata palanya cuma boneka. Jadi bisa dibilang pelarian Morris ini tuh mulus banget, gengs. Dan cara mereka mempersiapkan itu semua akhirnya bisa diketahui karena ya si Alannya tadi kan ketinggalan. Jadi dialah ini interogasi terus cerita. Habis itu kan dicek tuh satu persatu sel para napi ya, dan ketahuan ternyata di selnya Alan juga ada galian juga, tapi kagak sempat dibuka karena susah. Nah, pihak penjara itu menduga kalau Morris ini sudah berhasil kabur ke Angel Island, gengs, yang merupakan pulau terdekat dari Alcatraz yang jaraknya kira-kira 4 km lah dari Alcatraz. Walaupun dirasa terlambat, tapi tetap aja petugas nih berusaha melakukan pengejaran ke sana. Yang ternyata 3 hari kemudian, penjaga pantai di Angel Island itu tuh menemukan ada dayung yang terapung di pesisir pantai yang diduga itu milik Morris. 10 hari kemudian pun petugas nemuin lagi tuh sisa-sisa rakit dari jas dan sampah yang Morris buat sebelumnya ada di sekitar sana juga. Jadi kemungkinannya dengan penemuan-penemuan itu rencana Morris untuk berhasil, rencana Morris untuk kabur berhasil. Tapi lagi-lagi proses setelah tadi dia kabur dari lubang itu nggak ada yang tahu gimana cerita setelahnya. Kecuali Morris kan bisa ketangkep terus dia cerita kan. Karena sampai akhirnya pun nggak ada yang tahu keberadaannya Morris dan Anglin bersaudara ini. Padahal pencarian besar-besaran itu sudah dilakukan dengan menurunkan banyak personil, aparat, dan FBI dan alat berat tuh seperti perahu dan helikopter semuanya dikerahkan. Tapi hasilnya nihil. Dan berita ini juga menjadi geger ya, karena akhirnya ternyata ada napi yang berhasil kabur dari penjara paling ketat sedunia dengan rencana yang sematang ini. Pada tahun segitu lagi, jadi kayak jenius sekali. Sampai akhirnya di 2011, tersiar kabar kalau kerabat dari Anglin bersaudara ini katanya pernah ketemu langsung sama si Anglin bersaudara tuh di daerah San Diego. Dimana John Anglin ini katanya meminta bantuan, kayak minta minjem uang perkara dia sama adiknya tuh Clarence sakit. Tapi mungkin pada saat itu karena udah kenal istilah no picture hoax begitu ya, nggak ada bukti foto-fotonya mana kalau bener begitu. Akhirnya cerita tersebut diragukan kebenarannya. Namun di 2013, tiba-tiba FBI itu mendapatkan sebuah surat yang sempat memang dirahasiakan sama mereka, tapi kemudian bocor tuh ke publik pada tahun 2018-nya. Jadi sempat lama jedanya ya. Nah, surat yang FBI terima di tahun 2013 itu tuh berisi tulisan yang diduga memang ditulis langsung sama John Anglin. Di mana dalam surat itu, John bilang kalau Morris udah meninggal di tahun 2008 dan adiknya Clarence itu meninggal di tahun 2011. Sementara John sendiri tuh di tahun 2013 katanya lagi sakit kanker. Di mana dia bilang dia bakal ngasih tahu lokasi tempat dia tinggal saat itu dan menceritakan semuanya asalkan FBI ini mau janji bilang ke publik luas kalau seandainya John ditangkap, itu bakal dipenjaranya maksimal setahun aja. Terus
nanti dibebaskan dan diberikan uang untuk perawatan penyakit kankernya. Namun sama FBI surat itu nggak digubris. Ya terlepas dari itu suratnya bener apa enggak ya, dari John beneran yang nulis apa enggak. Namun menurut orang-orang nih, pihak FBI ngacangin surat tersebut kayak wajar aja. Abisnya si John udah salah, udah kabur, tahu-tahu mau menyerahkan diri, tapi syaratnya banyak banget mintanya. Pengurangan hukuman lah, suruh dibiayain berobat lah, malah ngelunjak. Tapi karena sampai akhir nih nggak ada yang tahu kisah dari Morris dan Anglin bersaudara itu sebenarnya bagaimana ya abis keluar dari penjara tadi. Akhirnya kasus ini tuh sampai dijadikan film sama novel juga, pokoknya booming lah. Perkara yang memang ceritanya menarik banget. Dimana ada seorang napi yang melakukan proses perencanaan kabur dari penjara paling ketat sedunia loh. Istilahnya berarti kan dia adalah napi yang berhasil kabur setelah sebelumnya pada gagal semua. Apalagi setelah Morris sama Anglin bersaudara ini udah berhasil kabur ya tuh di tahun 1963. Setahun setelahnya penjaranya tahu-tahu malah ditutup. Yang mana penutupan itu tentunya menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah karena adanya kegagalan pemerintah dalam menangani kasus tahanan cerdik tuh macam Morris sama Anglin bersaudara sampai bisa kabur? Namun ternyata faktanya, penutupan dari penjara Alcatraz itu nggak ada hubungannya sama kaburnya si Morris. Melainkan alasannya adalah uang, alias beban biaya operasional yang dirasa terlalu mahal untuk penjara tersebut. Soalnya penjara Alcatraz ini tuh dikatakan membutuhkan biaya 3 kali lipat lebih mahal dibandingkan penjara-penjara lain yang ada di kota-kota. Soalnya biaya distribusi atau transportasi itu pastinya ekstra ya. Ngirim hal-hal tuh ke pulau dengan medan yang seperti itu. Ya buat nganterin tahanan ke sana, buat nganterin bahan baku makanan, barang-barang segala macem. Lah boncos yang ada. Soalnya selain makanan pun, air bersih itu juga dikirim ke sana, gengs. Karena wilayah itu kan nggak punya sumber air tawar, yang nggak punya air bersih, yang mungkin karena dikelilingin laut, jadi asin tuh airnya. Alhasil setiap minggunya itu perlu dikirim 1 juta air galon, gengs, yang diangkut pakai kapal tongkang tuh ke pulau itu. Yang padahal itu kan penjara tidak menghasilkan profit apa-apa, tapi malah ngeluarin uang terus. Rugi bandar lah. Namun, baru-baru ini, di 2025 ini, Presiden Trump itu tuh bilang katanya kalau dia punya rencana membuat penjara Alcatraz kembali beroperasi. Soalnya, Presiden Trump ini bilang kalau Alcatraz itu adalah simbol hukum dan keamanan publik di masa lalu. Jadi istilahnya tuh kalau orang masuk situ bener-bener nista atau orang yang keji banget lah. Macam penjara Azkaban di Harry Potter itu kan inspirasi dari Alcatraz, jadi Azkaban. Saya itu majikan tentang sebuah kejadian nyata seseorang yang membentuk sebuah tim untuk bisa kabur dari penjara paling ketat sedunia pada masanya. Nah, kira-kira menurut kalian, si Morris sama Anglin bersaudara itu berhasil selamat atau enggak sih? Ya makanya tadi di awal kita bingung nih, mau menyebut cerita ini tuh inspiratif apa bagaimana ya? Karena ya bener sih, mereka ini merencanakan sesuatu dengan matang yang nggak gegabah, nggak gerasak-gerusuk gitu, penuh kesabaran. Gali lubang pakai sendok coba. Sampai akhirnya berhasil kabur, memang sesuai tujuan mereka. Jadi goalsnya tuh tercapai. Cuma ya ini goalsnya kabur dari penjara masalahnya. Ya udah majikan, terima kasih banyak ya udah pada nonton ya. Boleh minta klik tombol subscribe di bawah, boleh minta like ya juga, sama cek link rekomendasi Shopee di bawah tuh. Jadi setiap video nih Babu akan memberikan link-link rekomendasi barang-barang yang Babu beli di Shopee. Kalau misalkan kalian nggak follow Instagram kita kasih linknya aja di bawah sini. Tapi kalau follow, kalian pantengin tiap hari, biasanya kita ini ngupload Instastory belanjaan apa aja begitu. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.